Selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto dalam analisis politik. Kali ini kita akan membicarakan tentang sikap Indonesia terhadap Israel ya, beberapa waktu lalu yang kemudian menggagalkan bangsa kita menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Kejadian di Masjidil Aqsa yang memperlihatkan kebrutalan dan tindakan yang bisa dikatakan sebagai kekerasan terhadap jamaah Masjidil Aqsa, saya kira bisa dilihat sebagai peristiwa yang membenarkan langkah Indonesia untuk protes ya atas keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 kemarin. Dari situ terlihat bahwa kebijakan protes dari berbagai pihak di Indonesia itu menemui kebenarannya ya, bahwa pertama tentu bangsa Israel adalah bangsa yang melakukan imperialisme, penjajahan, dan itu ditentang oleh bangsa Indonesia, oleh para founding fathers, oleh konstitusi kita. Kedua, kekerasan yang selalu terjadi terhadap bangsa Palestina, penjajahan, tentu itu alasan yang sangat kuat kenapa kita melakukan langkah-langkah yang kontra terhadap kehadiran Israel di Indonesia. Jadi kejadian di Masjidil Aqsa yang di mana tentara Israel kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap jamaah Masjidil Aqsa itu merupakan afirmasi ya, bahwa ya Israel melakukan kekerasan, melakukan pelanggaran hak ya, melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Beribadah itu hak asasi, dan halangan atau hambatan atau bahkan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa itu tentu saja merupakan tindakan yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi. Dan saya kira kita patut berbangga bahwa kita berada di pihak yang sedang memperjuangkan hak asasi, sedang memperjuangkan kemerdekaan, dan itu sesuai dengan amanat para founding fathers, amanat Bung Karno. Dengan begitu maka sikap yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan, sikap yang ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo dan kemudian Gubernur Bali itu bisa dilihat sebagai satu langkah yang benar dan beralasan ya. Kemudian juga berbagai demonstrasi yang diperlihatkan anti Israel yang dilakukan oleh beberapa kalangan itu juga memperlihatkan sikap pemihakan terhadap bangsa yang sedang dijajah oleh Israel. Dengan demikian maka langkah Indonesia itu bisa dilihat sebagai langkah yang benar ya. Langkah yang benar bahwa kita memperjuangkan kemerdekaan bagi segala bangsa. Dan bukankah itu amanat daripada founding fathers ya, amanat kemerdekaan kita, bahwa kita harus memperjuangkan kemerdekaan segala bangsa. Saya kira dunia pun melihat ketidakberadaban yang ditunjukkan oleh Israel ya, yang menyerang tempat ibadah yang seharusnya dihormati gitu. Tempat ibadah agama apapun harus dihormati. Langkah menyerang, langkah kekerasan yang dilakukan oleh Israel itu saya kira melakukan pelanggaran, merupakan pelanggaran ya, terhadap hak asasi manusia, di mana setiap manusia berhak untuk beribadah, berhak untuk melaksanakan kepercayaannya gitu. Dan saya kira dunia melihat apa yang dilakukan Israel, dan seharusnya tentu saja FIFA pun mempertimbangkan itu, bahwa ya tidak benar kalau misalnya bangsa penjajah, bangsa yang selalu melakukan kekerasan, pembunuhan itu kemudian diperlakukan secara sama, diberikan kesempatan secara sama untuk bermain dalam berbagai event yang dilakukan oleh FIFA. Saya kira langkah FIFA yang memberi sanksi kepada Rusia misalnya itu patut diacungi jempol, dan seharusnya itu juga dilakukan kepada
bangsa yang sedang menjajah. Jadi sikap bangsa Indonesia itu sesungguhnya adalah sama dengan sikap Bung Karno, ya, yang anti kolonialisme dan anti imperialisme. Selain itu juga tentu sikap kemarin itu adalah sikap yang sama dengan bunyi Undang-Undang Dasar, ya, terutama dalam pembukaan bahwa setiap bangsa, segala bangsa itu memiliki hak untuk merdeka, ya, memiliki hak untuk keluar dari kolonialisme dan imperialisme. Dan saya kira tentu langkah bangsa kita kemarin itu juga sama dengan atau selaras dengan bunyi Pancasila, ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, ya, intinya adalah saling menghormati pemeluk agama lain, ya. Mereka yang sedang beribadah itu semestinya dihormati, tidak diganggu atau tidak apalagi diperlakukan kekerasan terhadap mereka. Oke, sebagai lahir, saya kira biarkan dunia menentukan sikapnya, apakah mereka memperlihatkan sikap anti penjajahan ataukah seperti apa. Tetapi kebijakan bangsa Indonesia, kebijakan para petinggi di Indonesia, kebijakan berbagai ormas di Indonesia yang menentang kehadiran Israel, saya kira adalah satu kebijakan atau satu langkah yang tidak bisa dikatakan salah, ya. Dan kalau melihat kejadian di Masjidil Aqsa, di mana bangsa Israel melakukan tindakan-tindakan yang penyerangan terhadap orang yang sedang beribadah, maka saya kira langkah bangsa Indonesia itu adalah langkah yang benar. Saya kira itu, ya, bahasan kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.